Halo guys, selamat siang. Sampai selamat menjalani aktivitas ya guys. Di sini aku mau cerita sedikit saja. Dasarnya sholawat Maria. Ceritanya itu teman aku ya. Waktu aku di Sibolga, kan teman aku ini sering komunikasi waktu aku di Sibolga. Jadi dia pernah ngeluh lah sama aku, ngeluh guys ya. Waktu aku di Sibolga kan keuangan alhamdulillah ya kan ada aja. Jadi di saat teman aku ngeluh ya aku bantu. Jadi dia tuh hampir setiap hari dia tuh curhat sama, ngeluh sama aku ya tentang kerjaannya, ya tentang pasangannya ya kan. Jadi mungkin teman aku itu udah di titik betul-betul di titik terendah banget. Jadi dia itu sampai nelpon, dia tuh walaupun curhat sama aku setiap hari di WA, tapi dia tuh nggak pernah nelpon guys. Dia tuh paling pakai pesan suara gitu kan, chat gitu ya kan, waktu di Sibolga. Sekarang kan aku di Batam. Ini cerita dulu. Jadi mungkin dia di titik terendah, mungkin lagi sulit-sulitnya, lagi sedih-sedihnya, lagi kecewa, lagi apalah dia lah ya. Dia dibilang gini sama aku, Bu, mungkin kamu bosan kali ya Bu ya, karena setiap hari aku curhat samamu, karena curhat samamu enak, nyambung terus, enak lah kata dia. Ini teman aku dulu waktu aku merantau di Pekanbaru. Aku kan pernah merantau di Pekanbaru. Sesudah dari Medan aku di Pekanbaru tuh, jadi ketemu sama temanku. Masih sampai sekarang masih komunikasi sih. Sekarang ini jarang lah komunikasi. Kalau waktu di Sibolga sering dia komunikasi sama aku karena dia lagi susah-susahnya, jadi bawaannya curhat aja. Dia curhat sama teman kerjanya, nggak percaya karena udah pernah selek gitulah. Jadi curhatnya sama teman jauh, sama aku lah curhatnya. Jadi dia bilang gini, untuk kali ini Bu, aku minta bantuan, bukan minta bantuan uang katanya. Jadi minta bantuan apa? Aku minta bantuan doa. Ya kalau berdoa kamu juga bisa berdoa, kenapa harus aku bilang gitu. Aku kan tahu Bu, kamu kan tentang ajaran-ajaran agama, ayat-ayat Al-Quran kan tahu, amalan-amalan katanya, karena kamu waktu di kampung kan belajar sama bapakmu kata dia gitu. Ya emang kenapa? Aku itu lagi kondisi betul-betul lagi terpuruk Bu. Kerjaan aku nggak bisa diharap, laki aku ya kayak begitu, kadang kerja kadang enggak. Jadi ceritanya itu dia itu punya tanah di kampungnya gitu ya kan. Aku tuh punya tanah Bu, udah capek aku bawa tanah ini biar terjual ke dukun sana ke dukun sini kata dia, ke tempat orang pintar loh. Ke tempat orang pintar dia berdukun biar tanahnya itu laku. Jadi aku bilang, ngapain kau ke dukun-dukun itulah Bu, namanya aku kan mungkin karena dia udah terbiasa di dunia seperti itu, jadi dikit-dikit ke dukun, dikit-dikit ke dukun ya. Jadi waktu dia nyeplos ke dukun tuh aku marahin dia, namanya dia kawan dekat aku, dia sering curhat, wajar lah kalau aku ngasih arahan dia ya. Sekarang gini, aku tanya sama dia, dia nelpon kan posisinya, nggak pernah nelpon ini karena masalahnya udah keruh, dia nelpon, udah nggak ada jalan lagi lah. Emang kenapa? Gini loh Bu, aku pun udah capek kerja Bu, lakiku juga kerjanya udah nggak bisa diharap lah Bu. Jadi aku tuh punya tanah di kampung, aku pengen tanahku terjual. Emang aku dukun bilang gitu? Enggak, aku minta amalan lah, amalan apa sih yang bisa ngapain tanah katanya gitu. Emang kamu sholat? Aku tanya gitu. Kita kalau menjalankan amalan ayat Al-Quran itu harus sholat 5 waktu, nggak boleh ditinggal. Kalau kamu tinggal ya sama aja bohong, nggak bisa tembus ke langit, aku bilang kayak gitu. Ya walaupun aku jarang sholat, tapi demi tanahku terjual kata dia, demi tanahku terjual aku sholat lah Bu, ya sekalian aku inilah kata dia gitu.
minta maaf sama Allah kalau selama ini aku sudah lalai dengan sholatku, giliran susah kayak gini aku nyari Allah, kata dia. Selama ini aku yang ku cari dukun, udah susah kayak gini dukun yang nggak mempan, aku cari Allah. Itu salah jalanmu, aku bilang. Sesulit apapun kita, tetap Allah yang kita cari, jangan dukun, aku bilang kayak gitu. Kalau dukun yang kau cari uangmu habis, tapi kalau Allah yang kau cari, paling kamu berdoa sama Allah, menangis, gak keluar duit, gratis, dikasih yang gratis malah minta yang bayar, aku bilang. Iya bu, aku salah. Cepatlah bu, amalan apa sih bu, kata dia. Serius nih kau bisa? Iya, aku jalankan sholat. Ini harus sholat ya, kalau nggak sholat nggak bisa tembus, aku bilang. Iya, terus ini bacaannya agak panjang, kira-kira kamu bisa nggak? Ya nggak, kalau nggak bisa ya bisa-bisain lah dia kalau hafalin, kata dia. Udah hafalin lah ya. Jadi nanti aku tulis, nanti aku kirim ke WA-mu. Aku tulis dulu, aku foto, nanti aku kirim ke WA-mu. Jadi udah aku kirim ke WA dia, ditulis, dihafali sama dia. Buset, panjang kali bacaannya, katanya. Ini sholawat Naria ya bu? Iya ya Allah, sholawat Naria aja kok nggak hafal, aku bilang kayak gitu. Iya bu, aku nggak hafal. Ya udah hafalin lah. Ya udahlah, aku hafalin bu, paling seminggu lebih lah aku ini ngapalin. Terserahmu, yang penting hafalin dulu. Kalau udah hafal baru kamu amalkan secara istiqomah sampai ada reaksi bu. Jadi dibaca berapa kali bu, kata dia. Usahakan dalam satu hari itu baca 100 kali. Niatkan untuk tanahmu biar rapuh, dia gitu. Sampai reaksi. Temanku ini ada-ada aja. Ceritanya waktu di Sibolga. Kenapa aku bikin video ini? Karena tadi dia ada menghubungi aku, bu masih inget nggak bu waktu itu gini. Jadi udahlah aku bikin aja konten biar tahu kalian ya dasarnya sholat Naria itu. Jadi aku bikin konten lainnya, dasarnya sholat Naria. Jadi dihafalin lah sama temen aku tuh ya kan. Kata dia seminggu lebih, hampir 2 minggu dihafalin. Namanya dia nggak pernah baca sholawat Naria. Sholawat Naria itu kan panjang, yang begini bunyinya guys. Allahumma sholli sholatan kamilatan, itu ya, tahu kan sholawat Naria kan. Jadi dibaca sama dia sampai reaksi. Lama sih prosesnya, memang namanya doa itu kan nggak spontan ya. Tahu nggak kalian sholawat Naria? Tahu kan? Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilahi tanhalili qudwatan faridihi qurbuatu zobil hawaidwatuna yubirawai wa husnul khawatimu wa yustasqal wa mamu. Nah itu dah. Omamu bikulil abatuan apa sih dari kuli ma'adilillah birahmatika ya arhamar rahimin. Itu namanya sholawat Naria. Jadi diamalkan sama teman aku nih. Sholat 5 waktu juga nggak boleh tinggal. Diamalkan satu harinya 100 dibaca dia. Ya alhamdulillah, jalan mau setahun kurang 2 bulan. Setahun mau kurang 2 bulan baru dikabulkan katanya. Baru ini. Jadi aku bilang, kok prosesnya lama sih memang bu? Ya memang harus kayak gitulah, namanya doa itu nggak instan. Setahun kurang 2 bulan baru terjual kan. Alhamdulillah tanahnya terjual, dan hasil uangnya juga dipergunakan sama teman aku untuk buka usaha. Alhamdulillah dia sekarang udah punya usaha lah di sana, di Pekanbaru sana. Ya dibilang dia kayak gini, memang dasar bu sholawat Naria ya, cuma kita harus sabar ya, namanya doa nggak instan, kata dia. Aku dikabulkannya aku itu 1 tahun kurang 2 bulan, kata dia. Tapi duitnya berkah karena kita iringi dengan sholawat, jadi duitnya berkah sampai sekarang, dia berkah. Alhamdulillah dia nggak kerja lagi sekarang, suaminya dia buka usaha itulah bareng-bareng di apa bareng-bareng buka usaha itu. Ya alhamdulillah sekarang ya inilah, jadi mungkin sekarang dia udah sukses kan. Jadi dia tadi WA, bu alhamdulillah bu, jualan aku udah banyak laku. Dia jualan kayak sepatu gitu guys. Dan aku pengen deh nanti mau ngasih kamu hadiah, katanya. Hadiah apa?
Aku nggak perlulah hadiah. Iyalah bu, karena semua jalannya dari kamu. Aku pun kalau nggak dikasih tahu sama ibu, aku nggak bakalan tahu apa itu sholawat Naria, kata dia gitu. Jadi aku bilang, aku itu nggak menjual ilmu. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk dijual. Jadi nggak perlu kau ngasih aku. Janganlah kayak gitu, kata dia gitu ya kan. Pokoknya aku nggak mau dikasih. Yang penting kamu jalankan sholat 5 waktu. Sampai sekarang aja aku udah alhamdulillah. Terus sholawat Naria itu walaupun tanahmu udah terjual, walaupun kau sekarang udah buka usaha, ya tetap aja jalankan. Mana tahu nanti dapat keajaiban dari sholawat Naria itu kan kita nggak tahu, karena memang dasar sholawat Naria. Aku yang nggak setiap hari aku baca aja, alhamdulillah ada aja sih rezeki itu. Jadi dia itu udah lama nggak komunikasi sama aku ya, mungkin dia sibuk dengan buka usaha dia ya. Ya baru tadi lah dia ngomongin aku, mungkin karena udah enak lah, ibaratnya usahanya udah berkembang, jadi udah lumayan lah, makanya dia berani ngomongin aku. Dipikir dia mungkin aku minta bayaran, padahal enggak. Aku kan cuma nunjukin aja jalannya, ini baca ini, kalau kamu bisa ya lakukan ya gitu. Jadi ujung-ujungnya ini yang gak nyenakin sama aku. Dia bilang gini, ibu tuh kan punya amalan banyak dari ayah ibu aja, kenapa enggak ibu baca aja kayak gitu. Memang ya benar sih, dibilang gitu. Aku banyak ya amalan-amalan yang dikasih bapak aku, tapi nggak semua aku kerjakan ya, yang penting-penting aja. Aku juga baca sholawatnya nggak setiap hari, kalau lagi ini aja. Jadi awalnya itu aku ngasih saran sama dia untuk sholawat, ujung-ujungnya apa yang dinasihat begini. Ibu yang ngasih tahu seharusnya ibu setiap hari baca, mana tahu dapat keajaiban dari sholawat Naria kalau setiap hari dibaca. Jadi aku bilang, kamu itu yang ngasih tahu aku, kok malah sekarang kamu yang nasihati aku. Itulah kadang kita ini ya kan. Iya bu, seharusnya dibaca setiap hari itu bagus. Memang sih nggak instan doa. Jadi aku pikir-pikir gini, benar juga kata temen aku itu. Memang kalau bisa sholawat Naria itu dibaca setiap hari. Karena panjang guys, jadi kan kayak mana gitu bacanya ya kan. Jadi aku pilih yang pendek lah, sholawat Jibril itu. Jadi aku bilang sama dia, aku tetap baca sholawat tapi bukan sholawat Naria, sholawat Jibril. Kalau sholawat Naria, kalau keadaanku udah darurat baru aku sholawat Naria, kalau nggak darurat aku sholawat Jibril. Lebih bagus sholawat Naria, karena sholawat Naria itu memang sholawat yang disukai sama Nabi Muhammad. Aku tahu guys, tapi memang nggak kuamalkan setiap hari. Kalau lagi ada keadaan darurat aja baru kuamalkan. Yang setiap hari kuamalkan itu sholawat Jibril. Tapi berhubung kawan kita dibilang, baru sholawat Naria aja amalkan. Oh mau disemprot? Kok siang kali sih nyemprotnya? Ya semprot semua ya, di belakang-belakang pintu tuh banyak rayap-rayap nih. Iya, rayap. Iya, udah berapa hari nggak nyiram kan, nggak nyemprot ya kan? Kemarin aja tuh. Kayaknya udah berapa hari deh. Apa? Cuman nggak kesana tuh. Oh pantes nggak nampak aku. Nggak enak aku sekarang. Nggak apa-apa kalau datang aja ke situ, langsung semprot. Walaupun kami lagi ini. Jadi aku pikir-pikir gini, benar juga kata temen aku itu. Memang sih, padahal aku yang ngasih tahu, aku juga yang bingung kan itu. Karena selama ini aku pilih cuma sholawat Jibril, sholawat Muhammad, Muhammad itu ya kan. Setiap sholat aku selalu baca itu. Tapi alhamdulillah ada aja rezeki itu ya kan. Aku yang ngasih tahu sama temen aku itu sholawat Naria yang dasar, malah aku pula yang nggak baca. Aku memang baca guys, tapi bacanya itu di saat darurat aja gitu. Kalau setiap harinya sholawat Jibril yang sering aku baca gitu. Karena teman aku tadi bilang kayak gitu, jadi aku berpikir gini, betul juga ya kata teman aku. Dia kan pernah aku kasih tahu kalau sholawat Naria itu sholawat yang disukai Nabi Muhammad. Karena tuh ada keajaiban dari sholawat Naria gitu. Jadi teman aku bilang gini, bu baca aja sholawat Naria setiap harinya. Insya Allah ada keajaiban bu, seperti yang ibu bilang itu. Kan ibu yang ngasih tahu ke aku baca terus sholawat Naria. Jadi aku baca terus, makanya alhamdulillah dari mulai tanah aku belum terjual sampai terjual, sampai sekarang aku punya usaha jualan sepatu. Alhamdulillah sepatuku udah lumayan banyak pelanggan pada dia. Dia baca sholawat Naria yang ibu kasih tahu.
ibu yang ngasih tahu kok malah ibu nggak pernah baca. Aku itu baca, tapi kalau dalam keadaan darurat yang setiap hari aku baca itu sholawat Jibril. Udah bu, baca aja sholawat naria, nggak usah sholawat Jibril. Sholawat Jibril baca juga, tapi kalau bisa sholawat naria itu setiap hari kata dia. Udah banyak buktikan kata dia gitu. Jadi guys, ringkasannya dari ceritaku ini, sholawat naria itu dasar. Udah banyak tuh yang terbukti di sholawat naria. Temen aku ada dua, satu lagi nanti aku ceritakan ya. Di sholawat naria juga, cuma ya nggak yang langsung instan lah, prosesnya itu lama, namanya doa itu nggak instan ya. Sama sholawat Jibril itu juga bagus dibaca setiap hari. Ada aja walaupun nggak banyak, ada lah, nggak sampai kita nggak makan. Kayak mana pun sulitnya tetap ada rezeki gitu. Cobalah guys, amalkan sholawat naria setiap hari. Baca 100 kali ke temen aku. Udah banyak yang terbukti. Nanti aku ceritakan ya teman-temanku yang aku kasih amalan ini, yang udah terbukti. Ada 2 orang lagi terbukti. Memang nggak instan, berapa tahun baru dikabulkan. Ini teman aku 1 tahun kurang 2 bulan terbukti. Ya sampai sini dulu ya konten aku, semoga bermanfaat ceritaku ini ya. Ingat guys, sekali lagi sholawat naria bagus, kalau bisa baca dalam 1 hari 100 kali kalau punya hajat besar, insya Allah. Jadi nggak perlu sholat tahajud pun baca sholawat dengan istiqomah setiap harinya 100 kali, insya Allah terwujud. Memang nggak instan ya, sabar menunggunya kan. Temen aku udah 2 orang terbukti. Iya, udah 2 orang terbukti. Jadi coba lagi sama guys, sholawat naria dibaca 100 kali dalam 1 hari, insya Allah. Oke ya, sampai sini dulu. Bagi yang udah subscribe, like, dan komen, terima kasih banyak. Wassalam.